Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semua di dalam pembahasan mengenai mazhab kriminologi. Di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai 3 mazhab di dalam kriminologi. Baik, rekan-rekan semua. Yang pertama adalah mazhab Italia atau dikenal dengan mazhab antropologi. Nah, di dalam mazhab Italia atau mazhab antropologi ini yang paling terkemuka dari adanya mazhab ini adalah seorang dokter yang bernama Cesare Lombroso. Dirinya merupakan seorang ahli kedokteran forensik dari Italia yang melakukan penelitian terhadap lebih kurang 350 tengkorak orang yang ditahan, yang mengemukakan pendapatnya yang tertuang di dalam buku Homo Deliquet yang menyatakan bahwa orang jahat semenjak lahirnya. Dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Yang mana hal itu dapat dilihat dari pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik ini dapat dilihat dari beberapa tipe, yaitu kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring. Yang keduanya adalah mata kecil yang letaknya sangat dalam, yang berada pada rongga mata besar. Yang ketiga adalah rahang yang menonjol ke depan. Kemudian lubang hidung yang terlalu besar dan rambut keriting, dilihat daripada keadaan fisik. Kemudian dilihat daripada keadaan kejiwaan atau disebut dengan psikis. Terhadap pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan. Kemudian jika menerima pukulan, si tersangka tadi tidak memiliki perasaan sakit atau sakitnya kurang. Kemudian gila berhias, kejam, dan tidak mengenal agama. Nah, dilihat dari tipe yang ketiga adalah keadaan tabiatnya, yaitu suka bertato kalau pada saat zaman antropologi ini, yaitu membuat lukisan pada lengan, dada, dan lain-lain. Kalau saat ini sudah berubah ya. Kemudian suka minuman keras, main judi, dan lain-lain. Nah, ini di dalam mazhab Italia ini mengemukakan hal-hal tadi, yaitu terhadap orang-orang yang memiliki tipe-tipe menjadi seorang penjahat. Nah, di Italia, Lombroso mempunyai banyak penganut dan pembantu dalam melakukan penyelidikan mengenai antropologi kriminal. Kemudian, banyak pendapat-pendapat yang menarik yang ditelitinya hingga memiliki murid yang bernama Enrico Fermi, hingga terkenal sebagai guru besar dalam hukum pidana di Roma. Ajaran Lombroso ini menguraikan permasalahan di dalam bukunya tadi, namun tidak mengemukakan mengenai definisi daripada kejahatan. Pernyataan yang berani ini yang dikemukakan oleh Lombroso adalah bahwa manusia yang pertama adalah penjahat dari semenjak lahirnya, Baden-Würden.
yang mengemukakan dirinya bahwa seorang penjahat itu memiliki karakteristik dan sifat yang dibawa sejak lahir. Nah, pernyataan yang berani ini dikemukakan oleh Sesar Lombroso sama sekali salah. Pertama, Lombroso rupanya masih menyandarkan diri kepada aliran hukum alam yang dilakukan penelitiannya. Kemudian, yang kedua, Lombroso tidak membedakan tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam dan di luar kelompok itu. Nah, di dalam penelitiannya itu, maka dapat disimpulkan bahwa penjahat umumnya dipandang dari sudut antropologi yang merupakan suatu jenis manusia tersendiri, genus Homo delinquens. Dalam mazhab Italia ini, orang itu menjadi penjahat terjadi karena keturunan sebagaimana di dalam hipotesa atavisme yang dilakukan oleh Sesar Lombroso. Dan orang menjadi penjahat itu merupakan bawaan sejak lahir sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Karena memang ia dilahirkan sebagai seorang penjahat dan memiliki ciri-ciri pada bentuk, rupa, dan mukanya, atau pada keadaan jiwanya, dan dikhawatirkan akan menjadi penjahat dalam jangka waktu cepat atau lambat. Nah, hal ini menyandarkan pada aliran hukum alam bahwa adanya penilaian disebabkan oleh adanya beberapa kriteria hingga orang menjadi penjahat. Yang pertama, adanya pengaruh buruk dari beberapa generasi ke generasi. Kemudian, merosotnya moral dilihat daripada sudut pandang psikologi dan patologi kejahatan. Selanjutnya, memiliki ciri-ciri fisik tertentu. Nah, hal ini, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Sesar Lombroso tersebut mendapat perhatian dari masyarakat dan para ahli, dan juga banyak dicela karena ditekankan pada faktor perseorangan. Hanya mencari sebab-sebab kejahatan pada diri si pelaku itu sendiri, tidak melihat kepada faktor-faktor yang lain. Itu di dalam mazhab Italia atau mazhab antropologi sebagai mazhab yang pertama. Nah, di dalam mazhab yang kedua ini adalah mazhab Perancis atau mazhab lingkungan. Dengan prakarsa yaitu Lacassagne, seorang dokter kehakiman dari Roma. Di dalam aliran ini adalah suatu aliran yang menolak terhadap adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Hal ini yaitu secara tidak langsung yaitu bercorak kepada adanya penolakan terhadap mazhab Italia yang dikemukakan oleh Sesar Lombroso. Bahwa si penjahat itu tidak bersalah sebagaimana mazhab Perancis atau mazhab lingkungan ini. Dan juga kejahatan dilakukan karena adanya faktor kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar menjadi gelandangan di jalan-jalan dan faktor lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Nah, tokoh yang terkemuka di dalam mazhab Perancis ini yaitu Lacassagne ini mengemukakan bahwa faktor orang menjadi penjahat itu disebabkan oleh beberapa hal.
Yang pertama adalah adanya kesengsaraan. Nah, kesengsaraan ini akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat terhadap adanya penyimpangan norma. Nah, di dalam kesengsaraan akan muncul orang mempertahankan hidup, kemudian juga akan melihat kepada kebutuhan-kebutuhan yang terhadap dirinya tidak terpenuhi. Kemudian, nafsu ingin memiliki. Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis. Dalam terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Nah, dengan faktor kesengsaraan tadi, didorong oleh faktor yang kedua nafsu ingin memiliki, akan menimbulkan dorongan, akan menimbulkan rasa hasrat, hingga seseorang melakukan suatu perbuatan jahat. Kemudian, dorongan yang ketiga adalah akibat daripada alkoholisme yang berpengaruh terhadap kejahatan. Sekarang masih juga tetap besar dan banyak segi-seginya di dalam faktor timbulnya kejahatan yang didasari oleh adanya alkoholisme. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah demoralisasi seksual. Demoralisasi seksual di sini, ini banyak sekali terjadi di dalam ruang lingkup sosial yang berpendidikan sangat minim, hingga berpengaruh dalam masyarakat yang hidup di lingkungan yang buruk. Dari segi sosial, kemudian banyak anak-anak terutama dari golongan rendah dalam masyarakat mengenal penghidupan kesusilaan yang kurang baik, sehingga menyebabkan mereka dapat memperoleh kerusakan dalam jiwanya yang kemudian bersifat hebat hingga melakukan suatu perbuatan jahat. Kemudian kurangnya pengetahuan atau kurangnya peradaban. Bagaimanapun pentingnya alkoholisme sebagai faktor dari kejahatan, harus ditambah dengan unsur lain, yaitu peradaban dan pengetahuan yang sangat minim dan sedikit. Nah, di dalam peradaban ini, maka akan muncul terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang pernah terjadi dalam tahun-tahun yang dulu. Masih ada dan terdapatnya kelompok-kelompok besar yang melakukan suatu perbuatan yang jahat, seperti halnya adanya orang-orang barbar yang hidup di dalam masyarakat yang beradab. Kemudian peperangan. Peperangan disebut sebagai percobaan besar-besaran dalam lapangan sosiologis, di dalam menentukan seseorang menjadi penjahat. Kemudian akibat dari peperangan ini pun akan menimbulkan banyak sekali faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Dan yang terakhir adalah banjir atau bencana alam. Banjir dan bencana alam ini pun akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan segala macamnya yang menimbulkan seseorang menjadi penjahat. Nah, inilah faktor-faktor yang dikemukakan oleh Lacassagne sebagaimana mazhab Perancis atau mazhab lingkungan yang menentukan bahwa orang menjadi penjahat itu disebabkan karena faktor-faktor yang tadi. Mazhab yang ketiga adalah mazhab biososiologis. Mazhab biososiologis ini dikemukakan oleh Enrico Ferri yang merupakan
murid daripada Sesa Lombroso, yang mengemukakan dirinya bahwa rumusan tiap-tiap kejahatan adalah dihasilkan atau disebabkan adanya unsur individu ditambah dengan unsur lingkungan. Diartikan menurut kata-katanya bahwa tiap-tiap suatu kejahatan tertentu adalah hasil dari dua unsur tadi, yaitu unsur individu ditambah dengan unsur lingkungan. Nah, terhadap perbuatan jahat tadi, itu semua perbuatan manusia, jahat ataupun tidak jahat, dipengaruhi oleh kedua unsur tadi, yaitu unsur individu dan unsur lingkungan. Nah, tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Kemudian, kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial, serta sifat unsur individu sesuai dengan teori Lombroso dengan teori atavismenya. Nah, oleh karena itu, Enrico Fermi mengemukakan bahwa adanya dua unsur khusus yang dimiliki, yaitu pertama adalah keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan jahat tersebut. Yang kedua adalah adanya unsur bakat yang terdapat dalam individu. Hingga rumusan-rumusan yang dimiliki oleh Enrico Fermi di dalam mazhab biososiologis merumuskan bahwa tiap-tiap kejahatan sama dengan lingkungan ditambah dengan bakat, ditambah dengan lingkungan. Jadi faktor yang utama di dalam mazhab biososiologis adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi orang menjadi penjahat. Demikian penyampaian mazhab di dalam kajian kriminologi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.